Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bertepatan dengan hari Minggu panggilan, kami, Romo, Bruder, dan Suster ingin bercerita hidup panggilan kami. Saya Suster Mary CM. CM itu Carmelite Missionaries. Kami pendirinya berasal dari Spanyol yang bernama Beato Franciscus Palau OCD. Kongregasi kami berpusat di Roma dan para suster CM masuk dalam provinsi Filipina. Saya tertarik untuk menjadi suster sejak kelas 3 SD, di mana saya bertemu dengan seorang suster yang sangat ramah, yang manis, selalu tersenyum kepada setiap orang yang ia jumpai. Sejak saat itu, dalam hati saya udah punya keinginan untuk menjadi suster. Dalam perjalanan panggilan saya, benih panggilan itu muncul lagi setelah saya semester 5, udah kuliah semester 5. Saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang kosong dalam diri saya, sehingga saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan masuk suster. Dalam kehidupan membiara, ya ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan, tapi ada juga banyak kesenangan. Setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya, ada suka dan ada dukanya. Jadi saat ini saya memberikan kepada orang tua. Untuk orang tua, jika anak-anaknya ingin menjadi suster, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa nanti ditinggalkan. Soalnya biasanya kalau anak-anak yang menjadi suster, romo, bruder, justru mereka itu yang paling pertama memperhatikan ayah sama ibunya. Ketika ibunya sakit, pastilah anak yang jadi suster atau romo atau bruder semuanya mendoakan ibu atau bapak yang sakit. Kalau ibu bapak lagi sakit, biasanya romo, bruder atau suster yang paling pertama datang mengunjungi ibu atau bapak. Kalau anak-anak yang menikah, yang gak mungkin, pasti masih mikir, suamiku masih kayak gini, istriku masih kayak gini, aku masih punya anak, anakku kayak gini. Jadi pasti yang paling pertama ke tempatnya orang tua pastilah antara romo, yang anaknya romo, bruder. Soalnya mereka itu yang sangat memperhatikan orang tuanya. Dan bagi anak-anak yang ingin menjadi suster, janganlah merasa takut, nanti aku meninggalkan orang tuaku, meninggalkan kakakku, meninggalkan adikku. Enggak, karena ketika kita meninggalkan keluarga kita akan mendapatkan lebih banyak keluarga. Kita akan mendapatkan lebih banyak kakak, lebih banyak adik, lebih banyak bapak, lebih banyak mama, di mana saja kita berada. Jadi itu bagi kalian yang ingin menjadi suster, romo, bruder, cobalah. Nanti kalian akan melihat bagaimana Tuhan mencurahkan cintanya yang begitu besar bagi setiap orang yang mengikuti panggilan ini. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suster Evarista HK. HK singkatan dari Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus. Pusatnya ada di Bandar Lampung. Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus
ada di 5 keuskupan, yaitu Keuskupan Tanjung Karang, Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, dan Keuskupan Malang. Karya-karya kongregasi HK yaitu karya pendidikan, karya kesehatan, karya pastoral, karya pengembangan perempuan yaitu asrama. Mengapa saya tertarik menjadi suster? Awalnya saya melihat seorang suster yang datang di paroki di stasi saya. Waktu itu saya kelas 2 SD. Para suster mengadakan perlombaan. Kemudian saya mengikuti perlombaan itu dan saya mendapatkan juara. Dari situ saya mulai tergerak untuk ingin menjadi seorang suster. Setelah saya merenungkan panggilan saya seperti Petrus, yaitu ketika saya sedang bekerja lalu terpanggil dan saya pulang untuk masuk ke dalam biara. Hidup membiara adalah misteri yang kadang diragukan oleh banyak orang, tetapi ternyata ketika saya mau melaksanakan, ketika saya mau mendengarkan panggilan Tuhan, apa yang menjadi harapan saya bisa terkabul. Saya bisa menjadi suster hingga hari ini karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Saya merasa bahagia menjadi seorang suster HK. Suka duka dalam hidup pembiara pasti ada. Sukanya itu 10%, yang 90% itu suka banget. Dalam hidup membiara memang ada duka. Duka yaitu ketika kita harus meninggalkan rumah, berpisah dengan orang tua. Lalu ada perbedaan dari setiap karakter dalam hidup bersama di komunitas. Namun itu bukan menjadi suatu halangan ataupun rintangan. Itu menjadi peluang bagaimana kita semakin memurnikan panggilan hidup kita untuk tetap setia pada Tuhan yang memanggil saya. Bagi adik-adik yang ingin bergabung dengan kami menjadi suster HK, syaratnya adalah yang pertama perempuan, yang kedua tertarik dan terpanggil, yang ketiga berusia 18 sampai 30 tahun, sehat jasmani dan rohani. Minimal lulusan SMA atau sederajat. Lalu meminta surat rekomendasi dari orang tua dan pastor paroki. Terima kasih. Berkah dalam, berkah dalam, berkah dalam. Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih, rekan-rekan muda, Bapak Ibu semuanya, salam kasih. Semoga kasih Tuhan melimpah untuk Anda semua. Baik, perkenalkan nama saya Romo Antonius Hadi Cahyono, PR. Saya imam dari Keuskupan Agung Semarang. Ya, saya anak dari Bapak dan Ibu tentu saja. Dari keluarga Bapak Petrus Mulyana, dari Meliana Marjati, dari 4 bersaudara, laki-laki semua. Saya nomor 2. Ya, itu dari keluarga saya. Lalu saya menjadi imam Keuskupan Agung Semarang, menjadi imam sudah kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih saya sudah melalui beberapa tempat tugas yang dipercayakan kepada saya. Saya pernah melalang buana, ya. Pokoknya semua sudah saya lalui semua, pokoknya keren jadi pastor. Ya. Pertama saya bertugas di paroki Santa Teresia juga sama, Jombor, Ceper, Klaten selama 3 tahun. Setelah itu naik dari desa naik ke gunung. Tugasnya di paroki Santo Petrus Canisius Wonosari Gunung Kidul 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun kemudian ditugaskan kembali dari gunung ke kota. Saya bertugas di Paroki Katedral Ratu Rosario selama 2 tahun. Setelah itu saya ditugaskan menjadi misionaris domestik di Keuskupan Ketapang, tepatnya di Paroki
Paroki Semandang. Ya, selama 3 tahun saya berada di luar Jawa untuk menjadi misionaris domestik, meskipun saya Imam Keuskupan Agung Semarang, tetapi punya sedikit membantu juga di sana. Lalu setelah itu saya bertugas di Paroki Sedayu. Ini kurang lebih sekitar 6 bulan, kurang lebih ya. Jadi itu karya saya bertugas di situ. Lalu apa yang membuat saya ingin menjadi pastor? Bagi saya jadi pastor itu keren. Saya sudah mulai ingin menjadi imam atau pastor itu sejak SD, mulai dari ketika saya terlibat menjadi misdinar. Menjadi misdinar itu juga keren. Lalu kemudian lihat pastornya keren-keren, lalu juga karya-karyanya yang luar biasa. Lalu saya tergerak lalu masuk ke seminari. Ya, kurang lebih kalau dihitung itu 12 tahun. Tetapi awalnya kelihatan lama, tetapi sebenarnya ketika sudah menjalani tidak begitu lama. Ya, itu setelah perjalanan saya, lalu saya awalnya hanya tertarik. Lalu kemudian saya mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi, dan akhirnya ya memutuskan untuk mantap menjadi imam untuk Keuskupan Agung Semarang. Kalau ditanya soal suka dukanya ya susah. Banyak sukanya sih menurut saya. Karena ya jadi pastor itu keren, wah bisa melalang buana penat, dan kenyataannya betul tuh. Saya dari desa sampai ke kota, sampai ke pedalaman, naik motor, wah itu keren. Itu meskipun medannya, wah tapi itu keren menurut saya. Ya ada suka, lebih banyak sukanya lah kalau ditanya. Maka adik-adik ataupun rekan-rekan muda siapapun kalau mau tertarik silahkan saja masuk. Dan terima kasih kepada seluruh umat, doa-doa Anda semua. Pokoknya doakanlah saya dan saya akan senantiasa mendoakan Bapak. Kalau ditanya dukanya, wah susah saya menjawabnya karena lebih sedikit daripada sukanya lebih banyak. Maka ada anakku semua, rekan-rekan muda siapapun, apalagi yang masih jomblo, jangan lupa kalau belum terlambat silahkan memilih, banyak pilihan. Pokoknya jadi pastor, jadi suster, jadi bruder, atau jadi pilihan pelayan-pelayan itu sangat luar biasa, keren. See you.